Kita ke kabar lain pemirsa, Polda Metro Jaya melalui Div Propam Polri menegaskan akan berkomitmen mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro. Polda Metro Jaya juga akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota secara prosedural, proporsional, dan profesional. Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro beserta 3 anggota lainnya. Menurut Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Alriyadi Harahap, mereka yang diselidiki telah dimutasi dari jabatannya serta akan segera menjalani sidang kode etik. Berdasarkan keterangan 2 tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto, yang juga diduga korban pemerasan, Bid Propam menemukan dugaan keterlibatan pihak lain. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya juga sudah menerima laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang pada 27 Januari yang dilakukan kuasa hukum korban. Beberapa hari yang lalu, tanggal 27 Januari 2025, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi nomor LPB 612 tanggal 27 Januari 2025 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari EDH. Kasus bermula dari seorang remaja berusia 16 tahun berinisial FA diduga tewas setelah dicekoki narkoba dan dilecehkan sejumlah pria di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada April 2024. Polisi kemudian menangkap 2 tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto. Saat itu, korban FA bersama temannya APS yang juga berusia 16 tahun ditemukan dalam kondisi tidak stabil. Polisi selanjutnya menjerat 2 tersangka dengan 3 pasal sekaligus. Berkas kasus pembunuhan ini sudah lengkap dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, kuasa hukum tersangka atas nama Arif Nugroho melaporkan Evelyn Dohar Huta Galung, mantan kuasa hukum tersangka sebelumnya atas dugaan tindak penipuan. Dalam laporan kepolisian, kuasa hukum tersangka menuding Evelyn meminta Arif Nugroho untuk menjual mobil Lamborghini Aventador guna mengurus perkara hukum yang tengah dihadapi korban. Arif sempat meminta uang sebesar 3,5 miliar rupiah dari hasil penjualan mobil untuk ditransfer kepadanya. Namun hingga saat ini tidak pernah dilakukan. Terlapor juga tidak mengembalikan mobil mewah tersebut. Terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah
Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor. Orang tua FA, remaja korban pembunuhan yang diduga melibatkan anak bos klinik laboratorium kesehatan, tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya tidak berjalan dengan semestinya. Pihak keluarga meminta agar kasus tersebut segera diselesaikan. Radiman dan Yiyi, orang tua dari FA, korban pembunuhan yang diduga melibatkan anak dari bos klinik laboratorium kesehatan, masih berduka atas kepergian anaknya. Sampai saat ini pihak keluarga tidak mengetahui kasus yang menimpa putrinya, yakni FA, tidak berjalan. Yang mereka ketahui dari kasus ini hanya tinggal menunggu jadwal persidangan. Kini pihak keluarga meminta agar kasus segera diselesaikan. Semoga kasusnya cepat selesai, ya nggak lama-lama ya prosesnya, biar cepat beres. Udah berapa lama nih Bu kasus ini tidak berjalan? Saya kurang tahu kasusnya tidak berjalan Pak, cuman yang saya tahu kan kasusnya kan tinggal nunggu persidangan, jadi kami itu tinggal nunggu surat buat penindakan kan, jadi nggak tahu kalau kasusnya mandek Pak. Sebelumnya, FA yang masih berusia 16 tahun menjadi korban tewas dalam kejahatan pada April 2024. Korban dicekoki narkoba dan dilecehkan sejumlah pria di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu korban bersama temannya APS yang ditemukan dalam kondisi tidak stabil. Dari pemeriksaan CCTV dan para saksi, polisi melacak 2 orang yang terekam kamera, yaitu 2 tersangka, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto. Polisi menjerat 2 tersangka dengan 3 pasal sekaligus. Saat ini berkas kasus sudah dilimpahkan kepada kejaksaan dan menunggu disidangkan. Tim TV One mengabarkan.